Kali ini aku berbagi tentang hal yang sangat gak mengenakan bagi kita waktu tidur. Aku temukan setelah aku bertapa 10 tahun. Akhirnya aku dapat inspirasi bagaimana sih cara mengatasi kutu busuk ini. Akhirnya aku dapat inspirasi, saya namakan teknik memutus rantai makanan. Tak dapat dipungkiri ya, walaupun kita udah bersihkan kamar, udah kita semproti dari sela-sela semua gitu, masih aja ada. Dengan teknik ini, saya rasakan sendiri, saya udah nyenyak tidur, gak ada lagi urusan dengan kutu busuk. Jadi guys, cara awalnya kita harus bersihkan tempat tidur kita ya, dari kasur, lalu sela-sela kita harus bersihkan semua. Lalu biarkan yang sekitar ini masih ada, nggak apa-apa. Tapi kan mereka kan nggak bisa makan, tempat makannya kan kita, darah kita. Kalau mereka udah nggak ada asupan makan, jadi mereka kan nggak bisa terus-terusan hidup seperti itu. Dengan begitu mereka nggak bisa bertelur, dan karena mereka nggak bisa bertelur, mereka ekosistem mereka mati. Mereka nggak bisa beregenerasi karena kan nggak ada asupan makan dari darah kita. Karena itu nggak usah bersusah-susah payah membersihkan semua. Jadi cukup kita bersihkan tempat ranjang kita. Lalu dengan kita udah yakin nggak ada lagi kutu busuk di sekitar ranjang, baru kita berikan baking soda pada kaki-kaki ranjang. Nah, seperti ini aku tunjukkan caranya bagaimana untuk mengatasi kutu busuk. Ini udah aku bongkar semua, lalu udah aku semprot semua. Lalu dalam waktu 2 jam aku masukin ini lagi. Sebelumnya ini nggak ada. Yang kabel-kabel ini juga nggak ada. Nah, jadi aku semprot dari sisi-sisi sini. Ini semprot. Nah, ini di sini biasanya tempatnya, ujung-ujung ini tempatnya. Lalu sini tempatnya. Lalu bahkan di kabel-kabel gini, di sela-selanya ini ada radang telur. Ini udah aku semprot di luar tadi. Lalu di sini, biasanya kalau ada tali seperti ini, nah ini ada sela-selanya ini, biasanya ada, udah disemprot semua. Di apit-apitan sini ada. Nah, yang di hitam ini juga ada. Nah, lalu dicolokkan seperti ini juga ada loh ya. Harus disemprot semua di sini, 4 sisi ya, 4 sisi semprot. Lalu di sini udah semprot semua, udah bersih. Ini tadi nggak ada, sebelumnya aku copot. Ini dia bersembunyi di sini nih. Jadi termasuk kabel laptop ini juga harus disemprot. Kabel laptop ini semprot semua. Yang di atas juga pokoknya harus dibersihkan semua dulu, termasuk yang punya monitor. Nah, di sela-sela seperti ini, lalu dicolokkannya ini, selokan seperti ini nih. Nah, ini juga ada telur-telur itu waktu itu, jadi harus disemprot bersih ya. Di laptop juga itu ada di sini. Biasanya yang punya laptop dia bersembunyi di sini, harus disemprot lah, lalu dilapin tisu. Lalu ini juga disemprot tipis lah ya, biar nggak rusak, termasuk baterainya juga. Kalau udah disemprot, lalu kita semprot pakai kompresor itu loh, angin, pakai semprot di luar ya. Jadi ini disemprot di luar supaya bersih, supaya telur-telurnya itu kena angin, jadi keluar semua.
lalu ditaruh di luar, jangan di kamar, taruh di luar selama 1 hari ya, selama 1 hari. Nah setelah itu baru boleh dibawa masuk. Termasuk di buku-buku ini ya, mereka telur-telurnya ada di sini kadang, jadi harus dibersihkan. Ini harus disemprot ya, semprot dulu. Yang sebelah sini di apa, lapin kain. Lalu yang di bagian ujung-ujung ini mereka sembunyinya di sini nih. Nah di sini nih, ini harus disemprot ya. Kadang ada telurnya di sebelah sini. Semua sisi di sini. Nah ini di sini kadang juga ada, jadi harus disemprot. Setelah disemprot semua, nah termasuk di sini harus disemprot. Setelah disemprot semua, kita jemur, biarkan sampai 1 hari ya. Nah setelah itu baru dimasukkan ke kamar. Termasuk bantal-bantalnya ini juga, ini sarungnya dicopot. Di sebelah ujung-ujung ini loh, ini biasanya banyak ini. Nah di ujung-ujung sini, ujung-ujung sini nih, ini aku nemukan telur juga sedikit sih, lebih banyak di kabel-kabel elektronik itu banyak, kalau di ini nggak begitu banyak. Ini disemprot. Setelah disemprot dijemur, biarkan sampai 1 hari. Termasuk ini juga semprot. Kalau untuk selimut ini disemprot lalu dicuci. Nah ini nih ada bekas mati nih. Ini pastikan ini semua udah nggak ada lagi kutu, baru masukkan. Setelah selesai semprot obat, aku pakai obat ini. Jadi Anda bisa pakai Baygon, bisa pakai seperti ini, semprotan serangga, atau juga pakai semprotan pembersih. Kalau di Korea itu BB1, pembersih buat mobil gitu loh, semprotan buat pembersih mobil itu juga bisa. Tapi memang matinya itu agak lama. Kalau semprotan itu matinya lebih cepat. Nah setelah disemprot, apa sih yang dilakukan? Nah setelah disemprot ya, 2 jam kosongin. Nah ini aku udah 2 jam, lalu aku taruh lagi seperti ini, perkakas ini aku taruh sini lagi. Jadi pastikan di atas sini nih udah bersih, nggak ada telur. Nah setelah itu begini, kaki-kaki ranjang ini dikasih tempat mangkok-mangkokan gitu. Lalu yang di bawah ini baking soda. Dan kalau ada baking soda ini kutu nggak masuk sini, kutu busuk nggak bisa masuk. Jadi empatnya dikasih baking soda. Nah di situ ya baking soda. Nah itu baking soda juga, baking soda. Nggak boleh ada yang nempel ke luar, ranjang nggak boleh nempel ke luar. Jadi harus aman seperti ini. Ini ranjang, nggak ada jalur masuk ke ranjang kecuali lewat sini. Tapi ini ada baking sodanya, jadi kutu nggak bisa masuk. Nah di sini juga nggak ada jalur masuk ke ranjang. Jadi kita putus, mereka kan makan darah kita. Jadi kalau kita putus rantai makanan mereka nggak bisa makan lagi. Dengan itu mereka nggak bisa bertelur. Mungkin mereka masih bisa bertelur di sekitar sini, tapi mereka kan nggak ada makan, nggak ada rantai makanan. Dari rantai makanannya sudah terputus. Kalau dia mau makan harus lewat ini. Nah, lewat ini. Jadi mereka nggak bisa makan lagi. 2000 years later. Oke, di sini ada baking soda. Di setiap semua kaki ada baking soda. Itu ada baking soda.
di kaki situ juga ada baking soda. Nah, ini jalur masuk mereka. Karena jalur masuk mereka udah aku kasih baking soda, mereka nggak bisa masuk. Kalau mereka masuk, mereka mati. Nah, seperti ini. Mereka ini mencoba masuk ini. Ini kutu busuk. Mereka langsung mati. Nggak bisa mereka memasuki sini. Nah, kita putuskan jalur masuknya, gerbang masuknya ya. Ibarat kalau mereka nggak ada jalan masuk, mereka udah terputus rantai makanan ke kita. Nah, kecuali kabel ini nih. Ini kabel ini mereka bisa masuk melalui kabel ini. Tapi kabel ini aku kasih solatif. Solatifnya itu terbalik. Jadi yang lengket di luar, yang nggak lengket di dalam. Jadi ini nempel ini. Nah, mereka nggak bisa masuk lewat sini. Nah, cuma ini aja jalan masuk mereka. Tapi karena ada solatif, mereka ketika menginjakkan ke sini, mereka mundur lagi, balik lagi. Nah, aku ini udah nyenyak banget guys tidur. Nah, pastikan di samping-samping sini sudah nggak nempel tembok ya, nggak nempel tembok. Dari dalam ini juga ya, nggak nempel tembok, nggak ada nempel tembok, aman. Ya, mungkin mereka masih ada di sini ya, kadang. Tapi mereka nggak bisa masuk ke sini, nggak bisa keranjang kita. Nah, seperti belakang itu udah terputus jalur mereka masuk ke tempat tidur kita. Nah, itu di belakang juga itu. Nah, itu nggak ada lagi jalur itu. Nah, jalur mereka masuk cuma di kabel kipas ini. Tapi ini udah ada solatif, mereka nggak masuk. Lalu di kaki, tapi ini ada baking soda, mereka nggak bisa masuk. Lalu ini di sini aku ada monitor. Nah, di sini nih di kabel ini mereka bisa masuk. Tapi ini aku solatif, jadi mereka nggak bisa masuk. Ketika mereka masuk sini lengket, jadi mereka mundur lagi. Tapi ini aku buat double. Nah, ini ada double. Jadi ini mereka nggak bisa masuk lewat sini. Ketika mereka menginjakkan ke sini, mereka langsung balik lagi karena lengket. Nah, di sini udah nggak ada jalur masuk lagi ya, kecuali yang udah aku sebut-sebut tadi. Lalu kita bisa tidur dengan nyenyak. Oke guys. Thousands of tears later. Oke, seperti itu guys ya. Jadi semoga info saya ini bermanfaat dan kalian bisa tidur nyenyak tanpa ada gangguan. Mungkin mereka masih ada di sekitar sini ya, ada 1, 2, 3 gitu lah. Tapi mereka nggak bisa masuk ke area tempat tidur kita. Mereka nggak bisa makan. Dengan mereka nggak bisa makan, mereka terputus rantai makanan, ekosistem mereka mati, dan mereka lama kelamaan akan kering kerontang. Nah, seperti ini mereka akan kering kerontang. Nah, ini mereka nggak bisa makan, mereka akan mati dengan sendirinya. Oke guys, semoga bermanfaat. Sekian.